Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata telah memberikan kesempatan kita untuk kemudian bisa melanjutkan agenda yang ketiga terkait dengan pembahasan buku ringan mengenal Islam. Semoga kemudian ini memberikan manfaat serta menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai segala sesuatu, zat yang memiliki atas segala apa yang kita miliki secara hakiki, dan kemudian zat yang kemudian kita kembali kepadanya nanti di suatu masa yang tiada keraguan di dalamnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada khutbah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya dan sewajibnya ittiba terhadap beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kita menyatakan tuhibbunallah, mencintai Allah bukan hanya di lisan saja, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba terhadap beliaulah bukti satu-satunya bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka saudara-saudaraku sekalian, pada video yang ketiga ini Al-Fakir ingin menjelaskan kembali bahwasanya kelak kita dihisab sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Betapapun banyak kekurangan dari Al-Fakir dalam menyampaikan ini, tidak kemudian menjadikan Al-Fakir itu rendah ataupun tinggi, sebab tujuan utama daripada Al-Fakir adalah saling kemudian ta'awun alal birri wa taqwa. Saling kemudian menasihati, tolong menolong, membantu dalam hal ketakwaan. Maka adapun beberapa kekurangan maupun kelebihan itu adalah tugas kita bersama untuk saling melengkapi. Maka dari itulah dorongan daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipersiapkan oleh setiap individu seorang hamba untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi Islam, demi agama Allah. Bukan sebaliknya, memanfaatkan untuk kemudian kehidupan di dunia ini hingga kita melupakan hakikat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sebuah amanah yang akan nanti kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin kita sudah membahas pada pertemuan yang kedua, yakni keyakinan serta pembenaran terkait dengan ajaran-ajaran Islam yang benar-benar itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lagi keraguan sedikit pun buat kaum muslimin seharusnya terkait dengan ajaran Islam. Yang kemarin include dalam diri manusia sebuah naluri atau ghoriza,
sebuah hajatul udawiyah atau kebutuhan-kebutuhan fisik. Setiap manusia memiliki itu dan butuh kemudian pemenuhan. Butuh pemenuhan yang itu adalah butuh sebuah konsep aturan. Maka secara garis besar ada dua. Aturan pemenuhan dari segala kebutuhan manusia yang bersumber dari sekulerisme, memisahkan antara peran agama, ataupun kita menginkludkan peran agama untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Ternyata tidak ada kemudian kita jumpai kecuali hanya di dalam pemenuhan ajaran Islam, dalam memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana kemudian hukum waris ada di dalam Islam. Bagaimana untuk menundukkan dari keinginan gharizatun nau ada dalam Islam. Ternyata Islam itu paripurna, sempurna, dan mulia. Artinya inilah Islam tidak setakat hanya agama ritual. Maka dari itulah kita harus memiliki satu bukti bahwasanya Islam itu juga merupakan suatu mabda atau ideologi atau pandangan hidup yang mampu mengurusi urusan seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara pemenuhan terkait dengan sekulerisme dan pemenuhan yang diambil dari hukum-hukum syara, hukum-hukum syariah. Nanti akan kita yakini 100% ketika kita sudah berbicara terkait dengan kebenaran Islam dengan 3 pertanyaan pada pertemuan yang ketiga kemarin. Tidak ada lagi keraguan kita terkait dengan apa-apa yang untuk diambil sebagai pijakan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu. Seandainya saja manusia dibiarkan secara liar, yang mana tidak diatur terkait dengan kebutuhan pemenuhannya, maka mustahil kemudian Allah SWT menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini adalah bagaimana Allah SWT berkomunikasi bersama malaikat ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Siapa? Manusia maksudnya. Maka malaikat kemudian itu sedikit protes, sedikit bertanya, ya Allah, ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka gimana ya Allah kalau jenengan jadikan manusia itu, padahal manusia itu adalah suka yufsidu fiha, suka berbuat fasad, kerusakan, dan wayasfikud dima, suka menumpahkan darah. Artinya adalah kalau kita mengamati dari komunikasi dari Allah dan malaikat, itu adalah memang difahami manusia itu jika dibiarkan liar terkait pemenuhan kebutuhannya, maka ini yang akan terjadi, suka membuat kerusakan, suka menumpahkan darah karena ada naluri-naluri yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Potensi-potensi yang ada pada diri manusia ini. Maka inilah kunci pemenuhan, bagaimana pemenuhan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus berlandaskan, bersumber kepada hukum-hukum ilahi. Maka disinilah saudara-saudaraku sekalian, kenapa kita harus memahami betapa luasnya, betapa lengkapnya, betapa sempurnanya ajaran Allah, syariat Islam yang akan mengatur seluruh urusan manusia, seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi kalau dibiarkan oleh manusia bagaimana memenuhi kebutuhannya, pasti akan terwujud suatu kerusakan. Makanya dhaharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan tampak kerusakan baik itu di darat, di laut,
Akibat apa? Akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Karena apa? Enggan diatur oleh syariat, enggan diatur oleh aturan yang menciptakannya, yakni Allah SWT. Maka di sini tidak ada lagi debatable bahwasanya Islam itu agama yang kemudian masih diragukan kebenarannya. Tidak, sebab bukti-bukti atas kebenaran daripada Islam, bukti-bukti kebenaran dari syariat Islam, bukti-bukti kebenaran dari Al-Quran itu sudah kemudian disampaikan pada pekan lalu yang kedua untuk membuktikan itu. Maka tidak ada keraguan lagi. Jangan sampai nanti ketika Allah dan Rasulnya menyeru untuk kemudian menegakkan hukum-hukum jilid, rajam, wah ini melanggar HAM, ini melanggar daripada kemanusiaan dan seterusnya. Tidak. Maka insya Allah kita akan bahas bagaimana ketinggian daripada hukum-hukum syarak ketika kemudian ditegakkan pada pertemuan nanti. Saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan dengan pertemuan yang ketiga. Ketika kita sudah memahami potensi-potensi dasar pada diri manusia dan butuh adanya satu pemenuhan, maka dua pilihan, pemenuhan antara bersumber dari sekulerisme yang justru akan menghasilkan satu kerusakan, satu pertumpahan darah karena didasari dengan keserakahan dan bako, maka ini sudah potensi yang telah ada pada diri manusia. Oleh karenanya harus ditundukkan hawa nafsu manusia itu dengan wahyu. Nah ini butuh suatu aturan. Aturan itu akan kemudian mendapati suatu rahmatan lil alamin kalau kemudian digunakan dengan syariat Islam. Sementara syariat Islam mampu dicerna oleh akal bahwasanya itu agama yang benar, itu agama yang lurus, dan itu bisa divisualisasikan atau digambarkan ketika syariat Islam tegak. Maka dari itu, ini adalah butuh-butuh bukti yang kemudian harus kita pegang teguh dan kita sampaikannya dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, bukan dengan cara yang arogan, bukan dengan cara-cara yang kemudian memaksa dan seterusnya. Kita cukup sampaikan. Makanya satu-satunya kemarin Al-Fakir ngomong, satu-satunya agama yang diwajibkan atasnya untuk dakwah itu hanya Islam. Maka bayangkan ketika kemudian kaum muslimin enggan untuk mengambil peran dalam hal dakwah, enggan untuk mengambil peran dalam memahami Islam secara kafah, apa jadinya nanti kemudian akhir zaman ini? Apakah semuanya penuh dengan kegelapan? Apakah kemudian semuanya penuh dengan kemudian fitnah hingga akhir zaman nanti dan turunnya nanti Al-Mahdi? Maka kita jangan sampai terikut dalam komunitas yang membuat kerusakan. Justru kita harus mengambil peran untuk kemudian melakukan perbaikan. Nah, sekarang marilah kita mendudukkan suatu pemikiran akal kita sebagai landasan dalam berakidah Islam. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya untuk mencari kebenaran harus kemudian memiliki bukti. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwasanya kita mengambil akidah yang sahih, yang kokoh itu hanya karena ikut-ikutan. Tidak bisa. Kita harus memiliki bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Buktinya apa? Buktinya yang kemarin kita bahas itu. Kira-kira benar nggak Al-Quran ini karangannya Nabi Muhammad SAW, karangannya sendiri? Kira-kira Al-Quran benar nggak bahwasanya karangan orang Arab? Atau memang benar Al-Quran itu kalamullah? Dan semua butuh proses berpikir untuk menjawab itu semua. Nah, berpikir di sini harus didasari dengan kejujuran, tidak bisa didasari dengan kedengkian, didasari dengan tendensius dan seterusnya, tidak bisa. Harus dengan terbuka. Kalau istilah bahasa Jawanya harus dengan legowo ketika kemudian membahas terkait dengan keutamaan, kemuliaan ajaran Islam. Tidak bisa dengan cara-cara yang diskriminatif ataupun tendensius, tidak bisa. Maka disinilah kemudian Islam mampu memberikan satu ketenangan,
mampu memberikan suatu ketentraman bagi pemeluknya. Nah, ketika sudah kita dapati suatu bukti dalam berakidah Islam, maka tidak ada kemudian kita menjadikan Al-Quran itu satu keraguan sedikit pun. Tidak ada. Jadi akidah keimanan itu harus pembenaran yang pasti, atau kemudian tasdikul jazm. Tidak ada ruang celah sedikit pun atas keraguan, yang mana Islam itu agama yang lurus dan benar. Nah, maka ketika sudah kemudian kita meyakini Islam agama yang benar, artinya secara otomatis kita meyakini sumber primer Al-Quran itu adalah seruan yang benar-benar untuk menjadikan manusia sebagai rahmat. Jadi karena diselimuti oleh Islam, artinya Islam rahmatan lil alamin. Orang yang mau diatur pemenuhannya, pengaturannya dengan aturan Islam, maka akan otomatis terwujud rahmatan lil alamin. Nah, sebagaimana kita meyakini bahwasanya ada seseorang itu kemudian melakukan suatu kebaikan, kemudian ada niatan tertentu dan itu terjadi berulang-ulang, maka kita tidak akan kemudian memberikan suatu peluang lagi. Orang itu kalau mau melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang tapi ada maunya dan itu berulang kali contohnya, maka itu memberikan satu bukti kepada kita, jangan percaya sama orang itu. Sebab dia telah melakukannya berulang kali. Atau kebalikannya, orang itu melakukan kebaikan tidak ada tendensi yang apa-apa dan kita memiliki bukti itu, maka kita akan menjadikan orang itu ternyata melakukan kebaikan tanpa pamrih. Maka butuh bukti untuk meyakini sesuatu. Maka disinilah ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, yang mana peran akal manusia untuk mencari kebenaran terkait dengan akidah Islam. Banyak sekali ketika sudah kita meyakini Al-Quran itu benar, maka tugas akal mencari kebenaran dan membenarkan Al-Quran sudah selesai. Tugas akal tunduk dan mengikuti perintah Allah. Jadi nggak bisa lagi nanti ketika Allah dan Rasulnya menyeru A, menyeru berbuat B, maka diakal-akalin, nggak boleh. Sebab peran akal hanya mengantarkan manusia untuk menjadikan, mencari bukti bahwasanya agama Islam itu agama yang benar. Nanti kalau sudah berbicara yang masuk ke dalam sumbernya, maka peran akal is the end, selesai. Maka di awal surat Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam kitab ini, dalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit. Artinya apa? Kalau sudah masuk di situ, artinya kita sudah punya bukti. Sudah punya bukti untuk menyatakan kebenaran daripada sumber-sumber Al-Quran itu. Jadi nggak ada keraguan. Ini nanti ketika kemudian diterapkan aturan Allah akan berdampak suatu kerusakan. Nah ini akal-akalan ini. Pasti itu ulah orang-orang sekuler. Pasti. Gak mungkin orang yang berakidah Islam dengan memiliki bukti terus menyatakan demikian. Sebab apa? Sebab kemudian dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran itu pasti kemudian diyakini 100%. Gak mungkin ada keraguan sedikit pun. Maka dari itulah kita diminta oleh Allah SWT dalam banyak hal untuk kemudian menggunakan akal kita, pikiran kita untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah. Benar-benar kita itu berada dalam kelemahan atas ciptaan Allah. Benar-benar manusia itu memiliki keterbatasan. Benar-benar kita ada yang menciptakan dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian kita bisa ambil hikmah dari beberapa pertemuan dari yang pertama dan sampai yang ketiga ini. Kita mendapati satu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad untuk diserukan kepada seluruh manusia.
Hingga apa? Pemenuhan-pemenuhan manusia yang diciptakan oleh Allah harus bersandarkan kepada Al-Quran. Nah, itu bersandarkan kepada Al-Quran, sunnah, ijma', qiyasus syar'i. Artinya distandarkan kepada hukum-hukum syara. Jadi ini yang harus kemudian menjadi paradigma berpikir kita, bahwasanya jika Islam diterapkan maka pasti akan berdampak kepada rahmatan lil alamin. Jika Islam ditinggalkan pasti berdampak kepada kerusakan dan pertumpahan darah, karena dipenuhi dengan keserakahan. Sebab sifat manusia yang melekat itu adalah memiliki ghorizatul baqo, yang kemarin sudah kita bahas. Dan ini harus diatur oleh hukum-hukum syara, ditundukkan. Bakoknya itu dialokasikan, membela kepada kebenaran. Makanya di dalam banyak hadis dijelaskan itu adalah tidak beriman, kata seseorang itu kalau tidak kemudian mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi dari kecintaan terhadap dirinya sendiri. Atau marah dan benci karena Rasul, karena Allah dan Rasulnya. Makanya orang-orang yang sekuler menyatakan Rasulullah Muhammad itu nggak perlu dibela. Rasulullah itu kan nggak pernah marah kalau dihina. Iya betul, Rasul Muhammad tidak pernah membela dirinya. Tapi yang marah adalah para sahabat dan pengikutnya. Coba kalau yang dihina Allah, maka Rasul Muhammad akan marah. Begitu juga kita. Kita akan marah kalau Allah dan Rasulnya dihina. Tapi kalau kita yang dihina, ya biarin aja. Apa sih kapasitas kita? Nah, artinya seperti itu. Nah, disinilah nanti kita akan mendapati sebuah konsep yang kemudian dalam Al-Quran itu ternyata ada 3 klasifikasi pemenuhan. Yang pertama alaqatu bi nafsihi, yang kedua alaqatu bi ghairi, yang ketiga adalah alaqatu bi ghairi. Yakni syariat Islam itu memiliki 3 segmen. Yang pertama pengaturan dalam aturan urusan ibadah, alaqatu bi rabbihi. Bagaimana syariat Islam mengatur kita sholat, mengatur kita zakat, mengatur kita puasa, dan seterusnya. Yang kedua alaqatu bi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Bagaimana syariat Islam mewajibkan seorang individu itu harus jujur, harus berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, dan seterusnya. Itu alaqatu bi nafsihi. Tapi ada alaqatu bi ghairi juga. Bagaimana Islam mengatur interaksi hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana hukum-hukum juga kemudian terkait dengan suatu hal kemaksiatan, untuk menghilangkan kemaksiatan, untuk menjaga kemaksiatan itu supaya tidak muncul. Nah, ini hukum sosial, hukum publik. Ada namanya jinayat, ada jilid, ada rajam, ada kisos, dan seterusnya. Maka ini alaqatu bi ghairi, hukum-hukum ini. Dan ini wajib hukumnya kita yakini 100%. Karena kita sudah memiliki bukti itu tadi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sekali lagi, dalam esensi pertemuan yang ketiga ini kita sudah masuk kepada ranah bahwasanya syariat Islam itu adalah pilihan yang benar dan kokoh, memiliki bukti-bukti yang menenteramkan jiwa. Kalau sekuler memisahkan antara agama dan kehidupan, telah memiliki bukti yang mana bukti itu akan menghasilkan suatu kerusakan, satu pertumpahan darah, karena dipenuhi dengan kepentingan, karena dipenuhi dengan kezaliman, karena hakikatnya sifat manusia itu adalah penuh dengan kepentingan. Baik, ini pertemuan yang ketiga, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.